Inilah kondisi pendopo milik Murtan, pria lansia berusia 61 tahun yang akrab disapa Pak Ustadz, di kawasan RT 02 RW 06 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Setelah terbongkarnya dugaan kasus pencabulan terhadap puluhan wanita pasiennya, lokasi ini kini sepi dan telah dipasang garis segel oleh Satuan Pamong Praja Kota Bekasi. Tak hanya di bagian depan, pintu samping menuju area dalam pendopo juga disegel. Warga sekitar mengaku tidak pernah mencurigai aktivitas yang dilakukan di balik pendopo milik Murtan. Hampir setiap hari terlihat warga baik perempuan maupun laki-laki datang untuk berobat. Bahkan setiap malam Jumat pendopo ini selalu ramai untuk kegiatan pengajian hingga subuh. Aktivitas tampak normal tanpa menimbulkan kecurigaan. Selain membuka praktik pengobatan alternatif, Murtan juga dikenal sebagai pedagang ikan di Pasar Keranggan. Keluar masuk orang gitu mak berobat gitu mak. Kalau masalah berobat ya sering saya lihat. Keluar masuk. Itu pasiennya cewek cowok. Kadang-kadang cewek, kadang cowok ya. Mak, ini sudah waktu saya sudah lama gak buka praktek gitu, ngobatin orang gitu apa gitu. Apanya maksudnya tutupnya? Nggak, maksudnya bukanya maksudnya prakteknya udah lama ya operasi. Kalau masalah udah lamanya kurang tahu ya. Saya kan di sini juga pendatang baru. Iya. Bukan orang sini lama iya. ya. Mak, tapi tiap malam Jumat ada pengajian ya. Pengajian jemaah dari temennya dia dari luar. Oh dari luar. Bukan orang sini. Oh bukan orang sini. Kecuali kalau acara maulid, baru dia orang-orang sini diundang. Itu tengah malam. Acara ininya. pengajiannya. Malam paling jam berapa? Malam sampai pagi. Sampai pagi subuh. Mak, Dan ini kan ada pelecehan seksual gimana? Kaget ya? Udah iya, tapi udah nggak ada semenjak itu. maksud saya Jemaahnya juga nggak ada. Mak kaget gak maksudnya dengar adanya kejadian ini? Kaget soalnya saya pagi-pagi ada yang bilangin. Betul, hah? Oh saya baru ingat, dulu kakak ipar saya pernah ngomong, ponakan saya pernah berobat digituin. Oh Iya apain tuh? Dia dilecehin gitu, tapi saya cuma gini, masa sih iya gitu doang. ya mungkin yang membuat orang nggak curiga karena dia itu ustadz. Ya bisa jadi. Oh oke. Mak, kalau emak kenal sama istri sama keluarganya? Nah istrinya makanya kalau manggil sama saya manggilnya biasa aja, manggil nama gitu. Sama saya ngobrol biasa, bercanda ngobrol biasa aja. Sekarang ini masih ada nggak sih istrinya? Sekarang udah nggak kelihatan, lagi malam Sabtu saya ada. lihat kok ada. Lagi malam Sabtu kan saya gini pada makan-makan. Aktivitas setiap hari Ada. tutupan gini atau enggak? Buka masuk keluar, dia habis pakai baju pakai mukena, habis sholat kali habis maghrib. Itu emang sering keluar gitu biasanya? Iya, biasa. Enggak ketutup kayak gini? Tapi Jadi kalau belanja juga di sini kan kalau kalau belanja. Pak Haji ini kalau sama tetangga ngobrol-ngobrol nggak sih? Kalau Pak Hajinya? Kalau Ngobrol-ngobrol nggak sering sama tetangga? Ustadz. Enggak ya, kurang deh. Ya. Kecuali kalau dia emang lagi keluar, baru Sapa ngobrol. doang gitu, nyapa. Kalau ngobrol-ngobrol Sering kayak keluar seperti gitu. enggak. Enggak. Kan dia itu sih di pasar, Oh jualan juga ya? jalan, Jualan apa kok? jualan ikan gabus sana di Keranggan. Pak Oh Ustadznya? Kalau pagi tuh ya? Iya subuh berangkat. Kalau ngobatin berarti dia siang? Nggak tahu deh kalau ada yang siang, ada yang Tergantung malam. panggilannya gitu. Tergantung pasiennya mau datang jam berapa. Kadang-kadang kalau pasiennya datang, kadang-kadang orangnya pergi. Sementara itu, para korban mulai berani berbicara kepada publik. Mereka mengaku datang untuk berobat karena ingin sembuh dari penyakit atau ingin memiliki keturunan, namun justru dilecehkan oleh terduga pelaku.
Saya pertama saya awal kenal dari tetangga saya, katakanlah si A gitu ya. Saya pengen berobat, ada nggak orang pintar, saya pengen syariat, saya pengen punya keturunan, karena kan saya yang suami sekarang saya belum punya keturunan gitu kan. Terus saya dibawalah sama tetangga saya ini, si A ini. Nah bapak itu duduk, terus di situ di depan saungnya itu ada sejadah. Terus saya duduknya tuh pertama di depan ya. Terus dia agak majuan ke sejadahnya itu, sini majuan. Terus dia saya maju, terus dia bacain mukanya saya, nggak tahu dibaca apa gitu ya, pokoknya di jidat saya itu didoain gitu. Dia bilang ya udah, terus habis itu dia kasih air kayak gitu. Ntar kalau misalnya habis sedikit ditambahin katanya, pokoknya jangan sampai habis ke bawah, tinggal sedikit tambahin air lagi. Oh gitu ya Pak ya, pokoknya katanya minimal 2-3 hari itu air minum terus. Itu pas jelang 3 hari, nah saya ke kamar mandi kecengklak kaki saya. Nah pas nggak tahu kenapa saya kecengklak kaki saya mau manggil tukang urut, kan saya nggak kenal ya. Dia bilang, terus akhirnya kok bawaan saya, terus kan saya dikasih nomor telepon Pak Ustadz itu, kalau misalnya apa-apa telepon saya. Nah diingatan saya tuh, yaudah kali saya panggil itu aja ya, kali ngobatin kaki saya, ngurutin kaki saya. Kepleset di kamar mandi kaki saya tuh. Nah saya telepon dia. Nah itu sekitar siangan deh kalau waktu itu ya, saya ingat. Saya telepon dia, yang ngangkat istrinya. Nah Pak Ustadznya ada, saya bilang oh Pak Ustadznya nggak ada, kata istrinya lagi ke pasar katanya. Oh ini dengan siapa? Oh ini saya dengan yang pasiennya waktu itu diantar Pak itu yang oh ya udah kenapa? Ya udah Bu, nanti kalau misalnya ada Pak Ustadznya tolong kabarin ya, saya ini iya saya mau berobat lagi. Ya udah nanti kalau misalnya datang nanti saya kabarin. Nggak taunya pas jam 3-an tuh biasanya habis asar dia datang katanya. Habis asar tuh dia telepon saya, terus saya angkat. Oh iya tadi telepon istri saya ya. Oh iya saya mau ngurut sama bapak, bisa nggak? Nanti saya kesana deh minta anterin yang tetangga saya nih Pok ini, dia bilang. Terus dia langsung nawarin diri, ya udah nggak usah, saya aja yang ke rumah katanya gitu. Oh ya udah Pak silakan, tahu kan rumah saya bilang yang di ini. Oh ya udah nanti saya kesana. Terus dia ke rumah saya tuh sorean diantar sama anaknya. Habis itu udah dia berobat, dia ke rumah saya. Itu posisinya di rumah saya tuh ada anak-anak saya, ada keponakan saya, dan itu pun berobat di tengah rumah, ada kasur gitu kan. Terus saya pakai celana jeans waktu itu. Terus dia datang, Pak berobatnya di sini aja ya, saya bilang oh iya. Terus saya pakai celana jeans, kata dia emang mau diurutnya pakai celana? Iya Pak, saya angkat tuh celana jeans saya bilang gitu. Coba ada sarung nggak katanya? Emang kenapa Pak? Nggak enak lah katanya kalau pakai sarung, kan itu kan kakinya tuh nanti saya benerin katanya. Oh gitu, ya udah deh saya bilang. Saya pikir selagi di rumah masih banyak orang kan, saya pikir ya udah saya ganti sarung. Tapi saya pakai sarung itu baju saya tangan panjang kok pada waktu itu. Terus saya pakai celana dalam juga CD. Saya pakai, pas habis itu saya dudukkan, saya ganti. Dia mencetin tuh kaki saya, terus sama dia mencetin kaki saya kan otomatis mandang muka dia dong, dia mandang muka saya kan gitu. Ini gimana kecelakaan? Tahu Pak licin kali kamar mandinya, sambil bicara aja gitu. Terus akhirnya anak saya tuh sambil memperhatikan saya di tengah rumah itu. Terus ada keponakan saya cowok juga kan. Terus akhirnya nggak tahu kenapa katanya anak saya, kata keponakan saya juga katanya pada waktu itu marah. Orang jelas-jelas mama ngobatnya di tengah rumah, kok ini malah katanya ngajak di kamar katanya. Masa sih emang mama ngomong gitu? Iya. Nah itu katanya anak saya, katanya saya itu udah bagus-bagus katanya ngobatnya tengah rumah, malah saya katanya bicara Pak kita berobatnya di kamar aja. Nah saya katanya pindah di kamar katanya gitu. Pas pindah kamar itu, nah itu kan berarti saya nggak sadar, saya ngomong sama anak saya sama keponakan saya, masa sih saya gitu? Iya. Terus baru-baru sadarnya itu ya itu tadi saya katanya di kamar. Pas yang saya ingat di kamar itu saya posisinya udah langsung dia ke kamar, terus saya tutup. Nah terus kata anak saya tuh pengen ngikut pada waktu itu. Terus akhirnya katanya anak saya nutup rapat, malah katanya anak saya ngomong kalau misalnya ini jangan pada masuk ya di kamar gitu.
logika aja mama, kena hipnotis kali apa, serak kata gitu. Masa sih mama nggak nyadar? Ya udah mah, pokoknya itu kata anak saya. Terus akhirnya saya di kamar, yang saya ingat saya duduk, yang saya ingat tuh ya, saya duduk dipencet kaki gini, terus sambil dia ngomong, mau punya keturunan kan? Iya pak, kan punya keturunan. Saya bilang ya udah. Terus dia pencet kaki, mencet paha, naik ke atas. Menanggapi laporan-laporan terus bertambah, pemerintah Kota Bekasi langsung menyegel lokasi pendopo. Lokasi ini diketahui menjadi tempat terjadinya aksi bejat sang ustadz. Baik, perlu saya sampaikan benar bahwa tanggal 8 Mei 2025 kemarin telah kita lakukan proses penutupan atau penyegelan pada salah satu rumah yang diduga sebagai tempat dilakukannya pelecehan seksual oleh oknum atas nama M yang katanya berprofesi sebagai guru atau ustadz di wilayah RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati. Penyegelan dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi melalui unsur Satpol PP Linmas, tim justisinya dan PPNS-nya berdasarkan tidak dimilikinya izin terhadap pengobatan alternatif di rumah tersebut, dan dilakukanlah proses penyegelan penutupan pada hari Kamis 8 Mei 2025 yang disaksikan oleh kami dari unsur kecamatan, hadir langsung Camat Pondok Melati, saya sendiri, kemudian PLT Lurah Jatimurni, kemudian unsur dari kepolisian mewakili Pak Kapolsek, mewakili juga dari Pak Danramil, kemudian unsur masyarakat, ada RT RW, dan unsur Linmas, serta tokoh masyarakat di wilayah kelurahan tersebut. Selanjutnya, kita lakukan proses penyegelan atau penutupan tempat pengobatan alternatif tersebut karena diduga sebagai tempat dilakukannya pelecehan seksual oleh oknum atas nama M tadi yang berprofesi sebagai guru atau ustadz di wilayah tersebut, dan korban sebagaimana informasi memberikan informasi kepada Pak Wali Kota Kota Bekasi pada tanggal 3 Mei melalui akun media sosial Pak Wali Kota. Kemudian kita tindak lanjuti unsur kewilayahan, Kacitramtib dan Linmas Kecamatan Pondok Melati bersama dengan unsur kelurahan, kemudian tokoh masyarakat dan RT RW terhadap informasi yang beredar, dan ternyata benar bahwa di lingkungan masyarakat sudah ramai membicarakan tentang kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum atas nama M tersebut, dan korbannya sudah melaporkan kepada kepolisian dan ditindaklanjuti dengan kunjungan Pak Wali Kota kepada RW dan berinteraksi langsung dengan para korban dan memastikan bahwa proses hukum harus segera dijalani untuk menjamin keamanan dan kenyamanan warga masyarakat di wilayah Kecamatan Pondok Melati, serta menjamin kondusivitas wilayah di Kecamatan Pondok Melati. Korban pada saat itu sekitar 15 orang yang bersedia menyampaikan, dan dari informasi korban ternyata
Kejadian ini sudah berlangsung cukup lama, ada yang mulai terjadi di tahun 2016, dan tentunya ini menguatkan para korban untuk melakukan pelaporan terhadap kejadian yang pernah dialami terhadap pelecehan seksual, dan saat ini sudah berproses hukum di kepolisian Polres Metro Bekasi Kota oleh PPA. Dari laporan yang terima, jumlah korban mencapai puluhan orang. Modus yang digunakan pelaku adalah memanfaatkan praktik pengobatan alternatif untuk memperdaya korbannya. Aksi cabul diduga dilakukan di pendopo hingga di lokasi lain. Saat ini Murta melarikan diri setelah sejumlah korban melaporkan kasus ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Polres Metro Bekasi Kota dan ke Wali Kota Bekasi. Pihak kepolisian hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan kasus ini.